Dalam buku itu nanti disebutkan orang itu memang nggak cukup dengan akliyah, harus dengan nafsiyah. Tidak cukup dengan nafsiyahnya, kan harus dengan akliyah, karena nafsiyah itu nggak ngerti halal haram. Belajar halal haram pakai akal, betul nggak? Kalau nggak ngerti halal haram, nanti dia mengerjakan yang haram padahal dia senang. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-mukarramun, para asatid, para ustadzat dan semua hadirin jamaah yang Allah SWT, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa hadir di sini tentu karena taufik dan rahmat dari Allah SWT. Dan tentu saja karena nikmat-nikmat Allah lainnya yang tak terhitung jumlahnya, maka sepantasnya kita memuji kebesarannya dan bersyukur atas semua nikmatnya. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Sedianya saya mau bacakan beberapa tulisan yang ada dalam kitabnya, lalu kemudian kita masuk pada yang disebutkan tadi, yakni bersegera atau al-mubadarah ila iltizami syar'i, untuk terikat dengan hukum syarak. Tapi memang kalau menggunakan proyektor kayaknya nggak terlalu jauh, terus kecil, mungkin nggak terlalu efektif juga. Mungkin saya bacakan sedikit saja, setelah itu saya terangkan saja supaya lebih jelas apa yang dimaksud. Baik, seperti yang disebutkan oleh moderator tadi atau pembawa acara, bahwa kitab yang mau kita kaji ini adalah satu kitab namanya Min Muqawwimatis Nafsiyah. Jadi min itu berarti termasuk, berarti bagian. Muqawwimat, muqawwimat itu yang menjadi pilar, yang menjadi cagak, menjadi pilar, tiang-tiang penegak an-nafsiyah atau yang sifatnya nafsiyah, nanti saya terangkan Islamiyah. Itu kitabnya, dan memang kitab ini disodorkan oleh untuk kaum muslimin, ya, untuk kaum muslimin secara umum dan secara khusus kepada untuk pengemban dakwah. Nah, sebelum membahas masuk pada tema yang tadi disebutkan, ini saya ingin sedikit buka dengan apa yang disebutkan dalam kitab ini menjadi muqaddimahnya untuk pendahuluannya. Dalam muqaddimah itu disebutkan as-sakhsiyatu fi kulli insanin tata'allafu min aqliyatihi wa nafsiyatihi. Jadi sakhsiyah atau kepribadian dalam setiap orang itu tersusun, tata'allaf, tersusun atau terbentuk min aqliyatihi wa nafsiyatihi, dari akli dan nafsiyahnya. Wala dakhala li syaklihi wala jismihi wala hindamihi wala ghairi dalika. Tidak masuk ke dalam pembentuk saksiyah itu adalah bentuknya, syaklnya,
jisimnya, badannya, demikian juga hindami performanya. Wala ghairi dzalika, dan selain itu semua. Fakuluha kusyurun, itu semua adalah kulit. Wa minas sadhiyah ayyadunna ahadun annaha amilun min awamilis saksiyah. Maka merupakan satu kedangkalan jika ada orang yang menganggap bahwa itu semua, maksudnya perawakan, badan, penampilan, dan segala macam itu adalah unsur-unsur dari saksiyah. Au tu'assiru fis saksiyah, itu sesuatu yang mempengaruhi dalam saksiyah atau kepribadian. Wal aqliyah yal kaifiyatul lati yajri 'alaiha min aqlil asya. Aqliyah adalah al-kaifiyah, aqliyah adalah al-kaifiyah, tata cara bagaimana menghasilkan sesuatu untuk memahami sesuatu. Ai isdarul hukmi 'alaiha, atau memutuskan satu keputusan, menerbitkan satu keputusan atas sesuatu itu sesuai dengan qaidatin muayyanatin yu'minu bihal insan, sesuai dengan kaidah tertentu yang diimani oleh seseorang. Mayatma'innu ilaiha, dan merasa tenang atau tentram atasnya. Itu namanya aqliyah. Baik, gini aja, langsung saya terangkan saja. Karena kalau lihat situ mungkin kurang begitu jelas. Jadi gini, sebelum masuk ke topiknya. Manusia itu kalau kita lihat, ya, apa yang disebut sebagai kepribadian orang. Orang itu punya kepribadian. Kepribadian atau dari kata saksun saksiyah. Saya tanya dulu. Kepribadian seseorang itu terlihat yang paling nampak dari apanya? Apa? Perilaku. Orang dikatakan punya kepribadian, dia dari apanya? Perilakunya. Betul ya? Bukan dari badannya, bukan dari yang lain-lain, penampilannya, bajunya. Tapi saya masuk perilaku sebenarnya, nanti akan saya terangkan. Itu perilaku. Dan seseorang itu nanti bisa diukur. Orang itu punya kepribadian yang tinggi atau rendah. Itu dilihat apanya? Perilakunya. Meskipun tampan, cantik, kalau perilakunya rusak, maka dia adalah kepribadian yang rusak. Karena orang itu yang paling penting adalah perilakunya. Dalam bahasa Arabnya namanya al-amal atau as-suluk. Nah sekarang gini, apa yang membentuk perilaku seseorang? Dalam kitab ini disebutkan bahwa pembentuk perilaku seseorang itu ada dua. Yang pertama akliyah, pemikirannya, dan yang kedua adalah nafsiyah, jiwanya. Ini apa ini? Air. Kalau saya lemparkan sampean, bisa enggak saya lakukan? Kenapa enggak saya lakukan? Saya bisa melemparkan ini ke panjenengan semua. Bisa enggak? Tapi tidak saya lakukan. Kenapa tidak saya lakukan? Karena saya punya pemikiran. Yang menurut pemikiran saya, melemparkan air ke sampean itu tidak baik. Karena saya anggap tidak baik, maka tidak saya lakukan. Jadi manusia itu mengerjakan sesuatu bukan hanya bisa atau tidak bisa. Yang pertama adalah apakah itu baik atau buruk. Panjenengan dari rumah tadi datang ke sini. Mungkin di rumah ada pekerjaan, mungkin lebih baik tidur. Banyak orang yang lebih menganggap tidur lebih baik. Tapi mengapa pas panjenengan semua datang ke sini? Kenapa kamu datang ke sini? Karena menganggap bahwa ini adalah perbuatan baik.
pemahaman bahwa ini adalah baik, itulah yang mendorong panjenengan dari rumah sini. Mungkin padahal di dekat rumah ada masjid, mungkin lebih padahal tadi malam baru saja jadi tidur larut malam masih ngantuk, tapi terdorong untuk datang ke sini. Kenapa? Memahami bahwa ini adalah baik. Kalau sakit dikasih obat, obatnya pahit. Diminum tidak? Diminum. Kenapa diminum? Memahami bahwa itu sesuatu yang baik, sekalipun itu pahit. Itu menunjukkan bahwa orang itu melakukan perbuatan itu didasarkan kepada pemahaman yang dia punya. Sekarang gini, ada orang yang suka merokok. Ada yang merokok ya? Ada. Itu di dalam rokok itu, bungkusnya, rokok membahayakan. Ada bahkan rokok membunuh. Bahaya itu baik atau buruk? Baik atau buruk? Yang nulis itu siapa itu? Ini pabriknya. Menurut penelitian itu baik atau buruk? Tapi kok suka merokok? Apanya? Karena enak. Betul enggak? Karena enak. Rasa enak itu mengalahkan pemahaman bahwa ini buruk. Betul enggak? Jadi rasa enak. Kalau ditanya bahaya enggak? Mungkin enggak bahaya. Kenapa masih tetap merokok? Enak. Rasa enak. Berarti itu soal rasa. Orang bisa melakukan satu perbuatan bukan didasarkan pada pemahaman yang dia miliki, lebih pada rasa. Rasa enak. Saya itu sudah sering dinasihati jangan makan gorengan. Tapi kok enak. Makan saja. Rasa enak itu yang membuat kita makan. Jadi perilaku orang itu berarti apa kalau gitu? Perbuatan orang itu dibentuk oleh dua hal. Ada yang dominan akalnya, ada yang dominan rasanya. Itu kalau Ramadan itu, saya lihat tuh ada itu anak-anak muda yang kalau pada saat Ramadan siang hari, udah kelihatan badannya kuat, makan tuh di warung itu. Mungkin kalau ditanya, kamu kok makan? Ya, enggak puasa? Tidak. Kalau ditanya barangkali, puasa itu baik apa tidak? Baik. Tidak puasa buruk apa tidak? Buruk. Lu kenapa kok enggak puasa? Apa jawabannya? Enak. Rasa enak tidak puasa itu membuat dia melakukan perbuatan tersebut. Perempuan-perempuan yang tidak pakai kerudung di luar itu, tidak menutup aurat. Kalau ditanya, menutup aurat itu baik atau baik, buka aurat buruk. Dia paham itu. Betul ya? Wajib enggak? Wajib. Dosa enggak kalau membuka aurat? Dosa. Kok masih tidak mau pakai? Apa jawabannya? Masih berat. Enak tidak menutup aurat. Rasa enak itulah yang mengantarkan dia melakukan perbuatan tersebut. Jelas ya? Berarti apa ini maknanya? Perbuatan seseorang itu ada kalanya. Ya. Yang benar itu sebenarnya gabungan. Tapi ada yang dominan. Ada kalanya dibentuk oleh mafhum dia. Pemahaman dia ini. Kalau akliyah itu mafhum. Akliyah itu bukan rasa. Bukan enak tidak enak.
bukan senang tidak senang, tidak. Kalau nafsiyah atau rasa itu bagiannya senang tidak senang, enak tidak enak. Tapi akliyah bagiannya apa? Baik buruk, benar salah, terpuji tercela, itu bagiannya akliyah. Kalau nafsiyah bagiannya apa tadi? Senang tidak senang, enak tidak enak, lezat tidak lezat, cinta, benci, rindu, dan sebagainya. Itu bagian nafsiyah, rasa. Nah, orang itu, manusia itu terbentuk dari dua itu, perilakunya itu. Kalau akliyah itu ujungnya namanya mafhum, jamaknya mafahim. Kalau nafsiyah itu soal rasa, soal jiwa, itu ujung akhirnya namanya al-muyul, jamaknya al-mail, bentuk mufradnya al-mail, senang. Senang itu al-mail, jamaknya al-muyul, rasa senang itu. Jadi orang itu begitu. Nah, idealnya orang itu adalah antara apa yang dipahami dengan apa yang disenangi, apa yang menjadi selera itu normalnya itu sejajar. Apa yang dikatakan akalnya baik, itulah yang dia senangi. Apa yang dikatakan oleh akal itu buruk, membahayakan, tercela, itu juga yang tidak disenangi. Harusnya begitu. Betul enggak? Yang kayak begitu tuh kira-kira yang sempurna itu kayak haramnya babi. Sejak kecil kita diajari bahwa babi itu hukumnya haram. Kalau dimakan, dosa. Ini akal. Kita mengatakan itu buruk babi itu. Makan babi itu buruk. Makan, menjual, beternak. Pokoknya segala urusan babi itu buruk. Dan kita merasa tidak senang terhadap babi. Betul tidak? Jadi pemahaman akal tadi membentuk rasa. Itu yang sejajar, yang baik. Sehingga mungkin kalau orang itu lapar, disuguhi daging babi, mau apa menolak? Menolak. Enggak mau. Enggak senang. Jadi dia enggak ada muyul, enggak ada kecenderungan, enggak ada keinginan. Babi, Masya Allah. Bahkan yang tadi yang mungkin sudah lapar, ketika yang tahu yang disuguhkan adalah babi, hilang laparnya. Saya pernah di sebuah hotel itu, makan tuh jejer-jejer itu. Enak aja kita makan, ambil ini, ambil itu. Begitu tahu di situ ternyata ada daging babi, langsung berhenti. Ya Allah, langsung hilang selera. Itu berarti pemahaman dengan muyul itu sejajar. Kalau sejajar seperti itu, hasilnya sangat kuat. Apa? Dia akan kerjakan. Ketika sejajar ini baik, lalu kemudian dia senang, jadi dalam sebuah amal perbuatan. Misalnya sampean pagi ini baik, datang ke masjid ini, mendengarkan majelis taklim, itu bagus. Hatinya senang, baik, ketemu senang. Apa yang terjadi? Berangkat. Betul tidak? Maka kita baik dan senang itu sejajar berangkat. Tapi kalau baik saja belum rasa senang, bagus datang, cuman ngantuk ya. Atau dia mungkin menyenangi aktivitas yang lain lebih senang, dia senang, ya dia tidak kerjakan, kurang. Jadi kalau ingin menghadirkan sebuah amal, itu dua-duanya harus nyambung. Kalau tidak nyambung, salah satunya itu sulit. Orang zina itu buruk.
Dia tahu ini dosa. Mungkin kalau sudah pernah melakukan, dia merasa senang, gak bisa meninggalkan. Ya apa kadung enak. Sudah terasa lezat. Orang korupsi, senang. Tidak nyambung antara akal dengan rasa. Maka untuk menghasilkan sebuah perbuatan itu harus nyambung. Yang paling bagus itu nyambung antara akliyah dan nafsiyah. Jelas ya? Nah, orang di situ disebutkan perilaku itu tidak dibentuk oleh pakaian. Maksudnya apa? Oleh tinggi badan, oleh penampilan. Maksudnya apa? Karena orang mengerjakan sesuatu itu bukan karena pakaiannya. Misalnya Ahok itu ya, oh siapa itu? Dia kan pernah pakai kopiah, pakai surban. Betul enggak? Itu tidak tuh kemudian secara otomatis pikirannya jadi Islami. Wah pakai kopiah, langsung terinstal pemikirannya. Menjadi Islam. Enggak. Itu hanya penampilan doang. Tidak mengubah apa yang dia pahami dan apa yang dia rasakan. Sekalipun dia berpakaian seperti itu. Betul tidak? Jelas tidak? Seorang perempuan ketika pakai jilbab, itu tidak kemudian otomatis akalnya berubah. Nafsiyahnya berubah. Karena ini di luar ini, bukan masuk ke dalam. Yang menghasilkan. Lalu itu pakai pakaian. Beda antara, jadi namanya ini tata alaf, saksinya itu tata alaf itu takawan, terbentuk, bukan terdiri. Lain, terbentuk dengan terdiri. Terbentuknya artinya yang membentuk, unsur pembentuk perilaku itu adalah akliyah. Mengapa orang melakukan perbuatan ini? Akliyahnya. Mengapa orang mengerjakan itu? Nafsiyahnya. Itu yang menjadi pembentuk. Bukan terdiri. Ya otomatis kalau seorang muslim ketika akliyahnya Islamiyah, nafsiyahnya Islamiyah, ya dia akan menutup aurat. Jadi tidak bisa dikatakan, wah ini kok pakaian aja enggak menentukan pribadi terus akhirnya enggak membuka aurat. Bukan. Ketika akliyahnya Islamiyah, nafsiyahnya Islamiyah, otomatis, bukan otomatis ya, akan melahirkan. Kalau otomatis itu kan kayak mesin ya, otomat ya. Otomatis itu akan mendorong orang untuk menutup aurat, begitu. Baik, jelas ya. Oleh karena itu berarti kesimpulannya perbuatan itu supaya kuat itu dua-duanya harus sambung, akliyah nafsiyahnya. Jelas. Nah, sekarang gini. Sekarang gini, yang kedua, ketika ada benturan, ada perbedaan, ini baik, kalau baik buruk apa tadi? Akliyah, baik buruk benar salah berdasarkan akliyah. Nafsiyah apa tadi? Senang, cinta, tidak senang, lezat itu urusan nafsiyah. Kalau terjadi benturan, akliyah mengatakan ini bagus, nafsiyah mengatakan itu tidak disukai. Atau sebaliknya, akliyah mengatakan itu buruk, tapi nafsiyahnya senang. Mana yang didahulukan? Ketika terjadi benturan seperti itu, maka nafsiyah harus mestinya menyesuaikan akliyah. Kenapa begitu? Karena akliyah itu pemutus kebenaran. Jadi kebenaran, kebaikan itu diputus oleh akal. Karena rasa itu tidak memutuskan, tidak bisa memutuskan benar atau salah. Contoh mungkin kita suatu saat berada di satu tempat, mau sholat. Pernah enggak sampean merasakan, katakanlah sana barat, sana timur, pernah enggak?
Pernah? Itu hasil rasa atau hasil akal? Hah? Perasaan saya sana barat, sana timur. Berdasarkan apa tadi? Rasa. Kemudian akalnya melihat. Akal itu melihat fakta, masukkan itu. Sana terbit matahari, sana adalah terbitnya matahari. Kalau seperti itu, kalau sholat yang diikuti yang mana? Akalnya. Karena yang tahu ke kiblat itu adalah akal, bukan rasa. Jelas ya? Gak boleh mengikuti perasaan, gak boleh. Ini berdasarkan apa? Perasaan apa namanya? Nurani apa namanya? Biasanya orang sebut apa? Perasaan apa namanya? Insting. Nah, insting. Insting. Ini sana bar, enggak boleh. Meskipun dia itu perasaannya tetap saja sulit diubah, sana barat, sana timur. Dia harus tetap sholat itu mengikuti akalnya. Karena yang tahu, yang bisa memutuskan benar salah adalah akal. Hitungan 1, 2, 3, 4. Yang bekerja siapa? Akal. Bukan rasa. Maka menjawab soal matematika tidak boleh menggunakan rasa. Perasaan sudah, bukan. Tapi berdasarkan hitungan yang real. Gitu. Begitulah Islam itu menata perilaku kita. Contoh misalnya, jihad, perang. Perang itu kalau menurut rasa, enak tidak? Nah, enak. Enak, damai. Gitu? Enggak senang perang itu. Damai indah. Apalagi kalau damainya di jalan raya setelah operasi. Nah, damai saja Pak. Wah ini udah paling seneng ini. Damai. Gak suka orang perang itu. Bisa kehilangan nyawa, harta, benda, dan segala macam. Gak senang. Dalam kondisi seperti itu, Islam mengajari. Bukan berdasarkan apa yang kamu senangi, yang tidak kamu senangi. Tapi berdasarkan ini hukumnya apa. Wajib atau bukan. Begitu hukum yang wajib, kerjakan. Meski kamu tidak suka. Sebaliknya, kalau itu haram, sekalipun kamu senang, tinggalkan. Sekalipun kamu tidak menyukainya. Kalau sudah kamu menyukai. Misalnya gini, contoh misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kamu perang. Wa huwa kurhul lakum. Padahal perang itu tidak kamu sukai. Tidak senang perang. Wa huwa kurhul lakum. Allah yang menciptakan kita tahu benar manusia itu tidak suka perang. Sukanya damai. Senang perang. Tapi Allah kemudian itu tetap wajib al-qital perang. Semaknya al-qital fi sabilillah. Kemudian Allah memberikan nasihat pada kita yang nasihat itu sifatnya luar biasa. Wa asa an takruhu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, tidak suka sesuatu, wa huwa khairul lakum, padahal itu sesuatu yang kamu wa huwa khairul, padahal itu baik-baik kalian. Ayat ini mengontraskan apa yang kamu benci adalah baik. Betul enggak? Mestinya apa yang kamu benci itu adalah buruk. Tapi ayat ini mengkontraskan. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, wa huwa kurhul lakum, itu sesuatu yang wa huwa khairul lakum, itu sesuatu yang baik-baik kalian. Dikontraskan lagi, wa asa an tuhibbu syai'an, boleh
jadi kamu mencintai sesuatu, damai tadi dan segala macamnya, wa huwa syarrul lakum, padahal kamu cinta itu buruk bagi kalian. Jadi dikontraskan, ingin mengatakan bahwa apa yang kita senangi belum tentu baik. Apa yang kamu benci belum tentu buruk. Sebaliknya, kamu mencintai atau benci sesuatu itu baik. Kamu cintai sesuatu itu buruk. Kalau menggunakan bahasa yang umum misalnya, manis itu, rasa manis itu, senang tidak manusia rasa manis? Senang kan? Belum tentu baik bagi kamu. Kakek manis bisa diabetes. Betul tidak? Rasa pahit yang kamu tidak sukai itu justru baik bagi kamu. Contohnya apa? Jamu dan segala macam. Gitu. Orang sakit itu dioperasi, diedat-edat dia, itu tidak senang. Disuruh minum obat, tidak senang. Tapi itu baik bagi kamu, jalan. Karena manusia itu bukan mendasarkan kepada baik dan menuruti apa yang dia rasakan, tetapi berdasarkan baik dan buruk. Baik dan buruk itu kalau yang sudah menjadi mafhum tadi disebutkan, dia mendasarkan kepada kaidah muayyanah. Jadi pada kaidah. Nanti saya terangkan bahwa bagaimana pembentuk akliyah tadi. Ini saya ingin mengucak pikiran panjenengan semua. Bagaimana mengontraskan, bagaimana seperti ini. Kalau antum paham ini enak tuh, mengerti tentang saksiyah, dan itu cara membentuk saksiyah seseorang. Itu dalam surah apa tadi? Al-Baqarah ayat 216 tentang perang. Ayat ini walaupun awalnya tentang perang, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum, itu tidak wasa antukrihul qital, enggak gitu. Wa asa antukrihu syai'an. Syai'an itu umum, sesuatu. Berarti maknanya banyak. Bukan hanya soal perang. Subuh pagi enggak kamu suka. Itu baru saja beredar tulisan ada seorang namanya Lutfi Saukani di Facebook itu. Dia membenci adzan-adzan subuh, berisik tadi. Ya. Oh Tuhan kok begitu enggak tidur berisik. Itu saya. Dan Tuhan tidak mencegah, itu menunjukkan bukti bahwa Tuhan tidak ada. Itu adalah Lutfi Saukani. Bangun subuh enggak suka. Tapi itu khairul lakum, baik bagi kalian. Maka bangunlah sekalipun kamu tidak suka. Contoh lain dalam masih topik tentang perang. Maka Quran mengatakan infiru khifafan wasiqalan. Apa maknanya? Berangkatlah kamu untuk perang. Khifafan dengan rasa ringan, wasiqalan dengan rasa berat, rasa ringan itu artinya senang. Wah, alhamdulillah ini perang. Berarti kesempatan untuk dapat pahala. Kalau orang menggunakan pemahaman yang dia dominan, perang itu menyenangkan. Kapan dapat pahala besar? Bahkan kapan dapat pahala syahid kalau tidak perang? Kalau di rumah gimana syahidnya? Hah? Tidur di rumah. Itu syahid, maka dicari-cari bagi orang mukmin. Karena ingin bayangkan masuk surga tanpa hisab. Wah, enak tanpa hisab loh. Beledas. Masya Allah. Ibarat kalau naik pesawat itu tidak usah melewati X-ray macam-macam, langsung beledas masuk. Ini dihisab dulu barang-barangnya. Susah. Langsung benar. Senang. Tapi wasikal ada yang merasa berat. Wah, lagi panen ini. Kayak pada zaman dulu ada sahabat yang ini lagi panen, musim panas. Musim panas itu kalau di Mekah, di Madinah sana menyenangkan, dalam tanda kutip itu
waktu panennya kurma. Kurma itu panen tuh karena panas terik gitu. Jadi matang gitu kurmanya. Maka mereka udah kurmanya matang, enak di rumah. Makanya kalau di Arab sana itu bisa libur itu liburan musim panas. Jadi kalau sekolah-sekolah itu liburnya musim panas. Musim panas, libur di rumah. Itu harus keluar berjihad, berat. Wasikolah. Tapi saat kamu merasakan berat, tetap berangkat. Ini menunjukkan pada kita bahwa rasa nafsiyah itu harus dilatih. Bahkan dipaksa. Misalnya, sholat tahajud. Berat tidak? Berat. Maka dipaksa bangun. Ngantuk, paksa bangun. Ketika kamu sudah berani dan berhasil memaksa perasaanmu, nanti Allah akan bentuk itu, akan bantu. Kamu nanti akan merasakan lezat. Contoh misalnya sholat, tidak usah sholat tahajud lah, sholat biasa aja. Kalau ditanya, sholat 5 waktu itu berat apa tidak? Hah? Berat apa ringan? Ringan, sholat aja nggak bawa apa-apa, kecuali kalau bawa 10 kilo, itu berat sekali. Apalagi 50 kilo nggak muat lah, beban 50 kilo. Ringan, apa yang sulit, apa yang berat. Tapi mengapa banyak orang nggak sholat? Soal rasa. Uangnya wabot, ngerti wajib tapi wabot. Tapi bagi mereka yang sudah terbiasa sholat, ringan, lezat, Masya Allah. Dan jika tidak sholat dia merasa justru sedih. Orang jihad juga gitu. Siapa namanya? Khalid bin Walid itu. Pernah dia merasa sebelum meninggal itu menangis beliau. Dia katakan sebelum meninggal bagian tubuh itu nggak ada lukanya. Semua tubuh itu ada luka pedang, luka panah, luka tombak, pokoknya luka semua. Dia menangis. Kok aku nggak mati di medan pertempuran? Pengen itu mati, luka semua. Kadang-kadang yang sekali tebas langsung mati dia. Lalu tebas bolak-balik gak mati-mati. Sedih. Sampai menikmati seperti itu. Bahkan dalam satu perkataan dia katakan, sungguh kata dia, menginap atau bermalam di kemah yang dingin, yang esok hari aku menjemput menyongsong musuh, lebih aku sukai dari menjadi pengantin dengan seorang wanita yang aku cintai dan dikabari dengan kelahiran seorang bayi laki-laki. Jadi kan seneng, jadi nganten tuh seneng loh, betul gak? Wah senengnya luar biasa. Apalagi imro'atan uhibbuha, kepada menikahi seorang perempuan yang aku sangat mencintai, so menang itu. Tapi kalah senang ketika beliau melakukan bermalam di kemah yang dingin pada malam hari. Coba, itu kalau di Arab sana musim dingin, Masya Allah, menggigil itu. Enak di rumah, kemulan, berkemul, berselimut. Itu di kemah. Gimana coba kemah? Serapat-rapatnya kemah itu tidak bisa menahan dinginnya udara. Iku pasti dia senang. Berarti perang itu merasuk, senang. Hobi. Maka ayat itu mengajari kepada kita, taklukkan rasa yang kamu tidak cocok dengan syariat, nanti akan terbantu menjadi senang. Kalau sudah cocok antara itu yang baik, itu yang diwajibkan dengan rasa senang, beledas. Akan ringan mengerjakan sesuatu. Berjuang untuk Islam, senang. Rasa senang itu beledas membuat orang. Gitu. Jadi kalau banyak kan, saya tuh ngerti enggak wajibnya ngerti, berjuang untuk Islam ngerti.
Cumannya ini akhirnya kemudian nggak jadi berangkat. Ya operan, gimana? Saya itu masih berat begini. Nah itu, contoh lagi, itu soal perang. Makanya coba antum lihat ayat-ayatnya. Bagaimana pembentuk kepribadian itu seperti ini. Maka dalam buku itu nanti disebutkan, orang itu memang nggak cukup dengan akliyahnya, harus dengan nafsiyah. Tidak cukup dengan nafsiyahnya, kan tidak harus dengan akliyah, karena nafsiyah itu nggak ngerti halal haram. Belajar halal haram pakai akal, betul nggak? Kalau nggak ngerti halal haram, nanti dia mengerjakan yang haram padahal dia senang. Itu. Baik. Contoh lain dalam Quran itu soal rasa ini, ya. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Wala abdun mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Jangan kamu nikahi perempuan-perempuan musyrikat sampai mereka beriman. Berarti nggak boleh. Berarti apa? Baik atau buruk? Kok nggak jelas? Baik atau buruk? Buruk. Tidak boleh menikahi perempuan musyrikah. Berarti apa? Baik atau buruk? Buruk. Wala tungkihil musyrikina hatta yu'minu. Jangan kamu nikahkan anak perempuan kamu dengan laki-laki musyrik. Tidak boleh menikahi laki-laki, anak perempuannya, menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki musyrik. Berarti apa? Baik atau buruk? Buruk. Itu akliyah. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Kemudian ayat ini sebelum mengkontraskan begini. Wala amatum mu'minatun, dan sungguh, itu pakai lam, namanya lamun ibtida, memberikan makna taukid, benar-benar, dan sungguh. Mu'amatun, amah itu artinya budak perempuan, mu'minatun yang perempuan, khairun min musyrikatin, lebih baik daripada perempuan musyrikah. Walau ajabatkum, sekalipun perempuan musyrikah itu begitu mempesona kamu. Mempesona itu apa? Ajabatkum, rasa apa berarti? Senang. Betul enggak? Rasa senang. Rasa senang mesti ada alasan nih. Mungkin cantik, gitu? Betul enggak? Cerdas, mungkin dari keluarga terhormat, mungkin dia kalangan terhormat, segala macamnya. Pokoknya semua itu membuat kamu senang, terpesona. Ajabat. Ini kan berarti yang kelihatan, yang tampak kelihatan. Tapi Quran mengatakan amatun mu'minah. Amatun mu'minah, perempuan budak mukminah. Ya budak itu memang bisa juga, bisa cantik, bisa. Walaupun kalau kebanyakan pada masa itu budak itu diambil dari rata-rata dari sana, dari Afrika, Afrika Habasa, ya, perempuan yang hitam itu biasanya. Itu kalau mukminah, kalau itu dia mukminah, khairun, lebih baik. Jadi ayat ini mengkontraskan apa yang dia senangi dengan ukuran baik. Lebih baik. Nah mestinya lebih baik inilah yang mengontrol
hatinya. Sehingga yang tadinya itu dia senangi, karena ini lebih baik, maka dia tinggalkan. Contoh gini kira-kira gini. Kalau panjenengan naik bis di terminal, gitu, di terminal. Yang dipilih bis yang bagus atau yang enggak bagus? Yang bagus. Bagus. Penampilannya dan segala macamnya. Ini yang bagus. Apalagi harganya sama. Tapi kalau diberitahu, boleh ini Anda milih bis yang bagus ini. Cuma nanti itu sudah diperkirakan ini naik, mau masuk jurang. Ini bisnya jelek, cuman ini aman. Kenapa? Sopirnya hati-hati segala macam. Ini baru belajaran sopirnya ini. Baru belajaran terus rada ugal-ugalan. Kira-kira milih mana? Lu kok tertawa? Ini bisnya bagus, cuman disopiri. Sopirnya ugal-ugalan, baru belajar suka mabuk. Dan dia suka mabuk pada saat mengendarai bis. Nah ini kalau ini orangnya, sopirnya bagus. Ahli, handal, banter, lancar. Kira-kira pilih mana? Ini lancar ini. Jalannya dia, ini sudah jalurnya juga jalur lancar. Ini dia milih jalan yang ruwet. Jalurnya itu naik turun gitu, dekat jurang. Jadi kemungkinan masuk jurang itu besar. Kira-kira milih mana? Loh, kok kebingungan menentukan bang, milih mana kira-kira? Lu kalau saya milih yang aman, mau mati kamu Meskipun mungkin bisnya itu kurang bagus, tapi kalau sopirnya handal lewat jalan yang lurus, lancar, lebih cepat, ya ini yang dipilih. Ngapain milih susah-susah? Bis yang mungkin kelihatan bagus, tapi jalannya ruwet dan dia mengarah jalur yang kemungkinan masuk jurang. Nah, Quran itu seperti itu. Maka ujung akhirnya itu setelah mengatakan khairun itu apa alasannya? Ulaika yad'una ilan nar. Mereka itu perempuan musyrikah atau laki-laki musyrik itu mengajak kamu kepada neraka. Meskipun cantik neraka loh nih. Gimana? Masa saya seneng? Mau masih seneng? Neraka tempatnya. Enak surga. Surga nanti ketemu dengan bidadari yang jauh lebih cantik, gak ada apa-apanya dengan mantu dunia tadi. Seneng akhirnya. Kira-kira kayak perjalanan naik bis tadi. Betul tidak? Kita tuh terbiasa jangan berpikir ketiga, ini berpikir yang paling ekstrim. Titiknya itu. Ekstrim tadi, ini kan budak mukminah. Itu kan ekstrim itu. Dibandingkan dengan perempuan yang mempesona, menakjubkan. Itu disuruh milih begini. Tapi Quran itu mengatakan ini sekalipun budak, sekalipun derajatnya mungkin paling rendah, tapi mukminah itu lebih baik. Ini sekalipun mempesona, mungkin cerdas segala macam, membuat laki-laki tetap saja itu buruk ketika musyrikah. Kenapa? Yad'una ilan nari, mereka mengajak berneraka. Wallahu yad'u ila jannati, sementara Allah itu mengajak kepada surga wal maghfirah dan ampunan. Pilih mana berarti? Kok masih ragu-ragu? Jadi berarti apa? Nafsiyah itu harus dibina. Siapa yang bina? Yang bina akal. Akal yang dibimbing oleh wahyu. Haram tinggalkan, meskipun dia senang. Wajib kerjakan, sekalipun dia tidak suka. Nafsiyah harus dipaksa seperti itu. Kalau sudah terbiasa,
nafsunya dipaksa dan nurut dengan akalnya, maka akan menjadi kepribadian Islam. Semua kita itu harus begitu. Ya, kenapa kita rajin ke masjid sampai merasa lezat, ringan, bahkan lezat, kita paksa dulu awalnya. Maka orang tua itu disuruh memaksa anaknya awalnya, supaya anaknya itu merasa lezat. Apa? Muru auladakum bis-shalah. Perintahkan anak-anak untuk salat. Wahum sab'u sanawat. Perintah anak muslat ketika apa? Usianya 7 tahun. Jangan perintahkan sholat. Artinya seluruh sholat harus sholat dia. Tidak seneng anak kecil, dia belum paham, akalnya belum paham. Sholat yang masih tengok, namanya anak kecil, gitu. Lari sana kemari, tapi paksa supaya dia merasa ringan. Begitu balik itu dia sudah. Bahkan kalau pada usia 10 tahun tetap tidak mau, fadribu, pukul. Kenapa dipukul? Dipaksa. Dan usia 10 tahun disuruh mukul itu apa? Karena masih bisa dipukul. Karena usia 15 tahun kamu pukul, ngelawan dia. Apalagi 20 tahun, wah bapaknya beleh. Kan banyak kasus itu, anaknya, bapaknya atau ibunya sembelih anaknya sendiri. Jadi mumpung saya dipukul-pukul, itu kira-kira. Mumpung masih takut dia kamu pukul. Nah, kalau sudah usia tertentu nggak takut kamu pukul, karena dia badannya lebih kuat. Dan mumpung belum balik, paksa. Maka disebutkan dalam Quran itu, kalau sudah itu beriman itu ringan. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah kamu kepada Allah bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan salat. Dan wa innaha lakabiratun, itu berat. Sabar, salat itu berat. Illa 'alal khashi'in, kecuali orang yang khusyuk. Nah, orang khusyuk enggak berat. Siapa orang khusyuk? Alladzina yadunnuna mulaqu rabbihim wa annahum apa? Wa annahum ilaihim raji'un. Ya. Berarti orang yang khusyuk itu ketika dia percaya perjumpaan Allah, percaya akhirat. Maka sebenarnya percaya akhir itu yang harus dimunculkan dalam benak kita. Pahala, dosa, bayangan pahala dosa itu harus menancap kuat supaya melatih nafsiyah kita. Jadi nafsiyah kita jangan justru mimpin akal bahaya. Kalau nafsiyah, maksudnya kalau rasa itu memimpin akal, bahaya. Ngaji yuk. Lagi malas. Nah, yang didahulukan wajib dapat pahala baik atau malasnya? Wajib, pahala, surga, dahulukan. Males, mosok dapat pahala, males. Jadi jangan, iya sekali-kali mosok terus-terusan ngaji, nggak berhenti-berhenti, baru sekali-kali libur. Begitu males, nanti untuk males yang kedua lebih ringan. Biasanya begitu. Kejahatan itu diawali dengan kejahatan kecil yang ketika kemudian dikerjakan akan menjadi besar. Nggak ada orang makan kejahatan, tiba-tiba jahat itu nggak ada. Kecil dulu. Tidak ada koruptor kelas kakap sebelum menjadi koruptor kelas teri. Makanya kalau antum lihat koruptor kelas kakap itu senior-senior, orang-orang tua-tua gitu ya. Nggak ada anak muda, anak yang diadili itu kan nggak ada ya. Koruptor miliaran itu kan nggak ada anak muda-muda itu. Rata-rata syarat mati itu baru bau tanah, nah itu yang sudah diadili miliaran. Nek muda segitu jadi rusak.
Baik. Jadi tidak boleh memimpin itu. Makanya saya pernah ditanya, Ustaz, resepnya apa? Kok bisa nulis seperti itu, buku 3 jilid itu? Ya, lawan rasa malas. Jadi nulis itu misalnya tidak berdasarkan apa namanya, mood, sedang mood, lagi tidak mood, tidak mood, duduk di meja, nulis nanti akan mood sendiri. Nah, kira-kira seperti itu. Belajar, tidak menunggu mood, lagi tidak mood, tidak mood, belajar. Tidak mood, Ustaz, alah kok tidak mood, Masya Allah. Mood-moodan nanti jadinya. Ya. Jadi yang nggak boleh perasaan itu memimpin, nggak boleh. Rasa, bukan nafsiahnya. Kalau nafsiah itu sudah barang jadi. Nah, maka rasa tadi harus dibimbing oleh pemahaman. Jangan pemahaman dibimbing oleh rasa. Nah, enak saya. Bukan. Orang ke masjid itu kadang-kadang merasa enggak biasa ke masjid. Disuruh ke masjid itu merasa enggak enak. Rasanya kok diawasi orang lain enggak enak. Rasa enggak enak. Masa enggak biasa masjid tiba-tiba ke masjid. Kalahkan. Gitu. Jangan. Jadi biasakan akalnya memahami. Maka apa yang dipahami oleh akal menggunakan wahyu itulah kemudian menuntun nafsiyah. Nah, memang pada akhirnya itu nafsiyah itu yang lebih kuat untuk melakukan amal. Karena akal itu baik buruk. Tapi yang merasa senang itu nafsiyah. Maka coba nasihatnya antum lihat dulu ceritanya Musa kepada Fir'aun. Idhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Idhab, pergilah kamu ila fir'aun, kepada Fir'aun, nasihati dia, dakwai dia. Innahu tagha, karena dia adalah tagha, melampaui batas. Faqul hal laka ila an tazakka, katakan kepada dia, akankah kamu menyucikan diri, wa ahdiyaka ila rabbika, dan aku tunjukkan kepada kamu jalan Tuhan. Fatakhsha, kamu merasa takut. Jadi kalau sudah takut itu biasanya yang mengantarkan amal. Kalau baik buruk belum. Rasa yang paling dahsyat untuk menggerakkan seseorang itu rasa takut. Rasa senang itu bisa, tapi lebih dahsyat rasa takut. Kelas pertama yang bisa menggerakkan orang itu rasa takut. Kelas kedua itu di bawahnya senang. Gitu. Jadi gini, kok takut? Misalnya ada pengumuman, di luar ada obral. Berangkat enggak? Berangkat depan, senang. Tapi mungkin jalannya biasa saja, agak cepat tapi. Di luar obral baju, senang. Tapi kalau pengumumannya begini, gempa, kira-kira lari apa tidak? Lari. Gempa, lari. Rasa takut keberkan, tertimpa bangunan itu segera membuat kita lari. Jadi rasa takut itu biasanya lebih dahsyat. Maksudnya lebih dahsyat untuk mengerjakan sesuatu, lebih dahsyat untuk rasa dosa. Nek subuh dosa. Buktinya itu. Kenapa orang tidak berani meninggalkan subuh? Dosa. Kenapa orang berani meninggalkan sholat malam? Gak nek dosa nih. Hanya pahala tok. Orang itu nek cuman pahala gak nek dosa nih. Belum terlalu tergerak. Betul tidak? Nah ini. Jadi ternyata orang itu semua kalau bergeraknya itu kalau Anda dosa nih. Makruh, belum menggerakkan orang untuk meninggalkan. Orang itu dosa nih cuma dapat pahala kalau meninggalkan. Sunnah, tidak dosa. Kalau tidak mengerjakan dapat pahala. Ternyata mendapatkan pahala itu tidak mampu atau belum mampu menggerakkan orang untuk bergerak. Yang mampu menggerakkan apa?
takut dosa, takut neraka. Betul tidak? Nah, ini bagus sekali ini. Maka harus ciptakan fatahsyah. Minimal tuh takut nek gak mlebu swarga. Takut kalau tidak masuk surga. Sebab kalau masuk surga, masuk. Baik, ini waktunya udah habis ya. Jam 6 lebih, Masya Allah. Berarti gak jadi ini yang topik. Ini ternyata mengasihkan juga ya. Pembahasan tentang apa? Saksi. Supaya kita tuh bisa bentuk diri kita. Kita bisa bentuk orang-orang kita. Itu seperti itu cara berpikir. Kalau antum cuma teori-teori, ya begini, enggak nyampe itu. Itu harus digambarkan seperti itu. Baik, jangan. Udah. Baik, Ustaz mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sisanya sangat menarik buat saya ya, terutama tentang nikah sih. Saya ngambilnya itu. Masya Allah, luar ini, biasa. tadi kan Ustaz membaca surat tentang masalah menikahi wanita musyrik ya. Saya hanya bertanya tentang satu, bagaimana hukumnya kalau menikah? Kan kalau musyrik itu kan berarti tidak percaya kepada Allah. Artinya bukan percaya kepada Allah, maksudnya dia menyembah kepada Tuhan selain Allah. Ya. Nah, itu hukumnya gimana kalau menikah dengan wanita yang baru masuk Islam, misalnya mu'alaf. Gitu. Istilahnya dia akan mengenal Islam itu baru sesaat lah, istilahnya belum sempurna gitu. Kemudian ada juga ayat yang menjelaskan kalau menikah dengan ahli kitab itu gimana Ustaz hukumnya. Apalagi sekarang kan ahli kitab kan masih dipertanyakan gitu. Mungkin itu aja Ustaz tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mungkin yang kedua. Ada yang tanyakan? Ada yang bertanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya itu kan mengenai mengedepankan akal, terus kita mengalahkan nafsu ya. Dalam artian tadi pilihan ekstrim antara menikahi wanita yang menakjubkan atau tapi musyrikat, atau memilih budak tapi mukmin. Tapi yang jadi masalah biasanya yang terjadi di masyarakat umum saat itu perlu terjadinya harus dibiasakan gitu kan, untuk bisa memilih mengalahkan perasaan demi mengedepankan akal gitu kan. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengajak orang supaya memilih pilihan seperti itu saat yang pilihan baik tapi ekstrim gitu. Sedangkan misalkan dalam hal yang biasa-biasa aja, misalkan ada beberapa, misalkan kita ngajak orang sholat aja kadang-kadang, ntar deh lu duluan gitu. Padahal itu baik buat kita kan, saf terdepan gitu kan. Bagaimana caranya kita bisa membiasakan diri kita serta bisa mengajak orang, serta gimana caranya bisa membiasakan kita milih yang baik walaupun sulit itu lebih mudah gitu satu. Gitu jazakallah. Silakan mungkin yang ketiga. Ada lagi? Ibu-ibu boleh mungkin kalau nggak ada pulpen dan kertas bisa langsung. Baik, sepertinya tidak ada. Silakan, Ustaz. Gini dulu, yang kedua dulu karena itu ada kaitannya dengan apa yang dijelaskan ya. Sebenarnya ya memang dengan akal. Akal tuh kalau saya sebut akliyah di situ seperti tadi ya, itu tentu akal yang satu, kalau itu bicara tentang realitas berarti bicara tentang realitas. Oke, kalau bicara tentang hukum syara ya berarti itu masalah hukum syara. Maka kalau antum lihat misalnya orang diajari fikih, apa fikih itu? Halal haram. Nggak ada di situ. Ya orang belajar itu. Kalau sholat begitu sholatnya, puasa begitu puasa. Ini bukan dasarnya pada rasa, tapi akal memahami. Oh itu yang wajib. Oh ini dalilnya begini, ayatnya begini, hadisnya begini. Jadi bukan akal mahdoh, akal murni ya.
Tapi kalau itu berupa hukum syarak berarti memang ini kan ini ada ikhtilaf, berarti ditimbang-timbang dan itu menggunakan semua adalah akal ya. Nah, nafsiyah itu rasa yang kaitannya dengan nafsiyah. Nafsiyah itu sebenarnya sudah gabungan. Nafsiyah itu nanti muyul. Nah, muyul itu nanti ada pengaruhnya dengan mafhum. Maka saya katakan tadi rasa itu harus dibimbing, bukan dikalahkan sebenarnya, dibimbing oleh akal. Dikalahkan bisa juga ketika memang perasaan itu lebih menonjol, dia mau menguasai ya, dia harus ditaklukkan. Itu. Nah, karena akal itu sebenarnya bisa menimbang. Yang paling mudah akal itu menimbang akibat. Baik buruk itu kan sebenarnya nanti pertimbangan utama itu akibat. Supaya orang itu gampang. Itu akibatnya apa? Belajar yang rajin ya, jangan malas. Itu perintah. Malas, rajin, itu soal rasa. Rajin, malas, belajar yang rajin. Supaya tidak malas, rajin, maka diberi pertimbangan akal. Kalau kamu rajin, nanti kamu juara, kamu akan bisa sukses, begini begitu. Ditunjukkan kalau orang itu malas belajar, bodoh, susah hidupnya, dan segala macamnya. Jadi orang kemudian berpikir yang tadinya itu malas menjadi rajin. Karena kalau menggunakan rasa, malas itu lebih enak daripada rajin. Iya, betul enggak? Enak mana? Rajin yang malas? Hah? Enak males lah, duduk aja ngapain. Tapi orang kemudian diingatkan, nek kamu males, kamu ndak mau menanam jagung, nanti orang panen jagung, kamu ndak bisa panen, melongo nanti kamu. Jadi dijelaskan akibat. Tidak hanya yang terjadi sekarang. Makan, macam-macam, enak-enak, gitu. Sing enak kabeh dimakan, sing enak-enak dipilih. Tapi kemudian diberitahu, ojo man, teman-teman loh ya. Nanti besok kumat lagi itu. Sate kambing nanti kamu tiba-tiba tinggi, darahnya kejat-kejat kamu. Akhirnya menahan diri. Gitu. Akhirnya kemudian terarahkan, oh iya oleh ngambil tapi jangan banyak-banyak. Jadi orang itu supaya terarah itu dijelaskan akibatnya. Karena apa yang dirasakan tuh biasanya apa yang sedang dirasakan enak. Wow, enak ya. Ambil semua. Mumpung gratis bisa, besok belum tentu beli. Ya bisa, awas hati-hati. Bahaya ini. Tergelempar masuk rumah sakit. Akibat. Nah, kalau kita bicara akibat, gitu, akibat paling akhir itu ya akhirat. Dan kalau bicara kerugian paling besar masuk neraka. Maka Quran itu selalu mengingatkan akibat bukan akibat dunia, akibatnya akhirat itu. Pahala, dosa. Jadi orang kira kemudian pertimbangannya tidak efektif. Misalnya puasa, mas, tidak produktif, mengurangi produktivitas. Namanya orang puasa dengan orang tidak puasa ya sudah pastilah yang tidak puasa lebih produktif, yang poso kerja seperti orang tidak puasa gimana? Ya orang males sih, mengurangi produktivitas, misalnya seperti itu. Tapi surga, jadi orang kemudian diingatkan terus. Maka Quran tuh mengatakan misalnya kalau ada kerusakan, bencana di dunia itu masih kecil. Disebutkan wala adzabul akhiratu akbaru
Dan sungguh adab akhirat itu akbar, jauh lebih dahsyat. Nah, disebut itu. Nah, maka orang-orang yang berpikiran panjang itu selalu dia pikir akibat terakhir. Ya, orang Islam itu makanya orang cerdas. Dia tidak hanya bicara akibat jangka pendek. Riba. Kalau cuma dibicara, riba mengakibatkan bangkrut, ekonomi turun, begini-begini. Yaitu akibat dunia. Masih lebih kecil. Dosa. Waman ada faulaika ashabun nari hum fiha khalidun, membuat takut. Maka harus karena ini selalu bicara akhirat, berarti apa? Untuk menyusun itu keyakinannya dikuatkan. Jadi melihat surga itu seolah-olah di depanmu. Melihat neraka itu seolah-olah depanmu. Sehingga dia tidak berani. Kira-kira gini, kalau akibat pasti gini. Misalnya, ini sampean jalan naik motor, gitu. Di ujung jalan sana, sampean tidak kelihatan di ujung sana. Biasanya itu di balik itu ada polisi sedang apa? Berjaga. Biasanya dia delik, betul enggak ya? Kalau pengkolan gitu jadi pengkolan enggak kelihatan. Enak saja. Enggak pakai helm, enggak bawa surat-surat. Begitu cepet. Ayo, lari kemana? Enggak bisa. Coba, misalnya baru jalan, terus diberitahu, Mas, ini balik lagi Mas. Ada operasi. Kira-kira lanjut kan, kalau udah pakai helm, enggak bawa surat. Kira-kira lanjut atau berhenti? Berhenti. Jadi dia meski polisi itu masih jauh, belum kelihatan, itu sudah seperti di depan matanya. Dia, aduh, nggak berani dia. Nah kira-kira itu neraka kayak gitu, di ujung sana itu ono rokok. Nek polisi aja takut, ditilang saja takut, paling cuma ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu. Merokok ini. Depan mata. Dan bisa jadi lebih cepat. Karena kematian itu bisa datang sewaktu-waktu. Ada orang mencuri motor. Baru mencuri, belum merasakan enaknya motor. Keunangan, kepung, bakar, mati coba. Kasihan, betul enggak? Kematian itu seperti itu. Orang juga dipambuk, orang juga ceblok mati. Ya Allah. Ada berita, ada sampai kapan waktu ada ketua dewan, anggota dewan bahwa perempuan bukan istrinya mati di hotel. Coba. Ya, padahal itu banyak terjadi, mati. Persis seperti kira-kira di ujung belok polisi, gak wani. Betul enggak? Nah, maka harus disusun, harus dikuatkan keyakinan. Jadi oleh karena itu, supaya nyambung antar akliyah nafsiyah itu, kunci awalnya itu bangun keyakinan. Bangun keimanan. Makanya kalau kita antum lihat dalam surah Al-Baqarah itu, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang muttaqin. Siapa orang muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang beriman kepada yang gaib, menegakkan salat dan menginfakkan sebagian apa yang Allah rezekikan. Orang muttaqin itu didahulukan sebelum sholat, sebelum bayar zakat. Yu'minuna bil ghaibi, beriman pada yang gaib. Karena sesungguhnya dia tidak akan mau sholat, tidak akan mau dia itu memberikan zakat. Zakat itu berat tuh, duit wangel golekan aja. Sulit sekarang mencari duit, betul enggak? Udah kita cari jalan-jalan nggak ketemu uangnya. Kita berikan pada orang gratis, berat. Tetapi itu hanya akan bisa ketika alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman kepada ini neraka kalau tidak mau memberikan, ini surga kalau memberikan, Allah murka kalau tidak memberikan. Keyakinan itu yang harus dibangun. Jadi untuk bisa tadi bagaimana mengikutkan tadi nafsiyah kepada akliyah, rasa dengan akal, bangun keyakinan.
Untuk membangun keyakinan, yuk akal juga. Ini kan baru cerita ini. Ini kan akal. Kalimat saya ucapkan untuk bisa dipahami. Terus direnungkan. Turun ke hati. Iya. Jangan besok. Oh iya, harus kerjakan. Maka orang itu akal dibuka untuk mendengarkan. Maka kalau kita lihat Quran itu turun afala ta'qilun, karena orang itu bisa tersesat ketika tidak menggunakan akal. Coba antum perhatikan. Orang-orang musyrik gitu nyembah apa? Batu, patung. Itu kalau menggunakan akal itu gak ketemu. Oh, apa cerita nih batu. Yang itu pernah didobrak pemikirannya oleh Nabi Ibrahim. Ketika dia hancurkan patung-patung tinggal yang besar. Kamu yang menghancurkan. Tanyakan pada patung besar itu. Apa dia bisa ngomong itu? Langsung terdiam mereka. Berpikir, langsung melihat kesalahan. Langsung. Ya apa? Ngomong raiso. Apalagi bergerak, menghancurkan. Berarti kan tidak bisa merintah. Tuhan kan bisa merintah. Kerjakan. Jangan kerjakan. Begitu mestinya Tuhan. Tuhan kok ngomong aja nggak iso. Terus gimana memahami perintah Tuhan? Tuhan, kamu suruh apa saya? Kan nggak bisa. Oh dia nggak ngomong, nggak bisa beri adab, nggak bisa berikan. Langsung terbuka. Tapi itu ternyata terjadi bertahun-tahun dan bermasyarakat. Artinya apa? Ketika tidak menggunakan akalnya. Sekarang kalau antum lihat orang-orang Eropa, kan orang cerdas tuh. Eropa, Amerika, cerdas, ilmunya banyak. Banyak yang mereka bisa lakukan, kita tidak bisa melakukan. Buat pesawat, buat ini, buat mau dahsyat itu. Besi bisa terbang gitu loh, dengan kecepatan yang cepat. Apa ceritanya? Telepon, wong ini kono bisa langsung. Mereka pikirannya. Tapi ternyata urusan akidah mereka tidak cerdas. Tidak menggunakan akalnya. Padahal yang paling penting itu akal untuk sopo Tuhan. Masa menyembah Tuhan anak. Kok Tuhan anak? Anak, Tuhan punya anak. Gimana ceritanya? Tuhan punya anak. Terus anaknya pengen punya anak. Nanti ada Tuhan punya cucu. Cucu-cucunya pengen punya mosok bapakku doang yang beda anakku ya kepengen juga pengennya anak. Akhirnya Tuhannya itu buahnya ribuan. Bahkan seperti manusia beternak. Betapa tidak rasionalnya. Maka dikalahkan. Contoh kecil kita ini, enggak tahu kalau panjenengan, kalau saya kecil itu dulu ditakut-takuti namanya hantu. Bahasa Jawanya gendruwo. Gendruwo, neng kono gendruwo. Rasa takut pada gendruwo itu mengalahkan rasa takut pada Allah. Gendruwo lari, gendruwo lari. Padahal yang cerita gendruwo itu juga gak pernah lihat gendruwo. Hantu gak pernah lihat, hantu gak ada. Iya, betul gak? Bisa diciptakan rasa takut itu secara massal itu. Anak kecil-kecil itu kalau hantu takut dia, nggak berani tempat yang gelap. Tapi ketika sudah pikiran kita disadarkan, itu nggak ada yang takuti. Itu makhluk Allah, kita benak lari dia itu. Ketika itu nggak ada rasa takut. Rasa takut dikalahkan, dipimpin dengan akliyah yang dibimbing oleh wahyu. Nah seperti itu. Nah, bagaimana menghadapkan yang ekstrim tadi? Ya itu keyakinan. Maka antum lihat tuh, kalau sekarang kan kalau kita itu kan alhamdulillah sudah terbiasa. Kita ini kan muslim karena sudah mulai kecil, muslim sudah dibiasakan bapak ibu kita. Salatna, ngajina, itu lebih ringan. Kalau orang dulu yang Islam pada zaman Rasulullah itu mereka yang Islam sudah besar itu. Sudah punya kebiasaan. Bahkan kebiasaan itu sudah masyarakat. Tapi bisa diubah dengan radikal. Radikal itu. Misalnya apa? Minum khamr. Itu sudah jadi kebiasaan mereka itu. Kalau tidak minum khamr itu kurang keren. Nah iya. Itu sudah pembudaya. Begitu diharamkan minuman khamr,
Diceritakan di Madinah itu kemudian dilemparkan khamr itu jalan-jalan banjir khamr. Langsung seketika itu juga karena keyakinan. Sebelumnya mereka tidak tahu jilbab itu wajib karena emang belum turun ayatnya. Begitu turun, langsung mereka ambil kelambu-kelambu rumah itu dijahit untuk menggunakan untuk memakai jilbab mereka. Itu menunjukkan bahwa mereka langsung ketika keyakinan. Kalau kita ini, kita kan alhamdulillah mulai kecil sudah terbiasa. Mereka coba berat, udah dewasa. Tapi beratnya mereka itu dikalahkan dengan akidah. Jadi sebenarnya kunci utama pada akhirnya adalah akidah. Akliyah itu nanti bukan ujung, asalnya itu akidah. Kokohkan akidahnya. Makanya kalau ingin mengubah orang, kokohkan akidahnya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Enggak akan bisa. Kamu mengubah orang pukulan enggak bisa. Itu sementara. Pukul kamu. Bisa. Beda dengan keimanan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata mimma razaqnahum yunfiqun. Jelas ya? Biasa dikontras-kontraskan gitu supaya kita pilihan kita jelas. Kayak tadi misalnya mau milih mana? Perempuan yang musyrikah, cantik jelita dengan apa? Yang muslimah yang mungkin dari fisik jauh sekali. Ya, cuman pilihannya dua. Ya udah itu yang kita pilih, tegas. Jangan kita pengennya yang muslimah cantik jelita yang pilihan itu nggak ada kok. Kalau ada pilihan ketiga ya kita pilih yang ketiga. Pilihan cuma dua. Ini supaya kita itu berani mengambil resiko. Ini pilihan saya. Gitu. Tadi saya tanya nggak berani tegas. Nah itu. Jadi kalau Muslim itu tegas. Berjuang melarat, nggak berjuang kaya. Pilih mana? Loh, jangankan melarat, mati pun saya pilih. Begitu harusnya. Jelas tidak? Kok nggak jelas? Jelas tidak? Baru. Jangan milih, enggak saya berjuang kaya. Itu pilihan yang ketiga. Itu sudah biasalah itu kalau berjuang kaya. Ini cuma dua pilihan. Berjuang melarat, enggak berjuang kaya. Misalnya ini pilihannya. Ya kita pilih berjuang meski melarat. Harus begitu. Bahkan saya katakan tadi, jangankan kok melarat, mati pun saya lakukan. Baru itu mantap. Mantap tidak? Jelas tidak? Jangankan marah di penjara pun sanggup gitu ini. Itu baru hebat. Berjuang ya bekerja ya kaya raya itu biasa gitu itu. Karena itu soal-soal itu bisa terjadi pada diri kaum muslimin, terutama di masa Makkah. Mereka untuk Islam itu sampai mati kok. Sampai disiksa, diusir keluarganya, gitu. Maka harus terbiasa. Kalau sudah biasa seperti itu, enak, itu bonus itu. Berjuang meski melarat, kaya, bonus. Alhamdulillah, gitu dong. Tapi sudah disiapkan secara mental. Melarat, penjara, mati, itu siap secara mental. Kalau udah tersiap secara mental, itu mendapatkan yang mudah, itu lebih gampang. Betul enggak? Coba, menek itu apa? Manjat pohon. Udah disiapkan, saya akan panjat pohon itu. Mungkin sulit, dia siapkan segalanya. Berat, mungkin dia akan latihan, karena berat. Tapi begitu, tidak seberat yang dibayangkan, oh siap. Tapi ketika dia tidak membayangkan berat, maka yang dihadapi berat, jatuh dia. Itu baru pejuang. Ini sebenarnya muqawimat itu. Betul tidak? Jelas tidak? Mantap tidak? Takbir. Ya, baik. Pertanyaan yang pertama apa tadi? Tentang menikahi mu'alaf boleh tidak? Loh, ini bicara apa? Boleh tidak. Boleh tidak itu artinya ini boleh, ini tidak. Nanti ada bicara lain lagi. Kalau boleh itu ada pilihan lagi mana yang lebih utama. Itu soal lain.
makan sambal, boleh tidak? Boleh. Sak piring tok isinya sambal, boleh tidak? Boleh. Ya panganan nek ngono boleh. Oh enggak Ustaz. Artinya kalau sudah boleh itu kita pertimbangannya bukan hanya boleh tidak, ya sambal nasi uduk boleh, ini boleh, ya dicampur Ustaz. Nah kira-kira gitu loh. Jelas tidak? Jadi kalau boleh baru kemudian dipilih mana yang lebih utama. Tapi kalau cuma boleh tidak ya gitu tadi. Makan sambal, nasi sambal. Wes kayak lawe. Boleh tidak? Boleh. Ya wes kono manganan. Tapi gak cukup. Nah, gitu kira-kira. Iya. Ono perempuan sama-sama muslimah, yang satu kuat, yang satu lemah imannya. Pilih mana? Yang penting beriman dulu. Itu boleh. Hatta yu'minu, sampai mereka beriman. Hatta itu memberikan makna, berarti kalau sudah beriman itu sudah boleh. Soal kemudian keutamaan mana yang ini mana itu soal lain lagi. Itu pembahasan berbeda lagi. Kalau dalam hadis Nabi fatfar bid-din, utamakan agamanya. Tapi bisa jadi yang mu'alaf itu bisa jadi lebih militan daripada yang kayak cili Islam. Bisa jadi mu'alaf langsung militan, mau berjuang. Guys, delewer kok sebelah kecil Islam. Delewer, suruh ini mau. Terus gimana? Pilih yang mana? Nah itu soal lain. Jadi mana dilihat, jangan lihat itunya. Boleh. Terus soal menikahi wanita musyrikah. Musyrikah itu gini, waktunya mau habis nih. Orang kafir itu terbagi dua. Ada yang ahli kitab, ada yang musyrikah. Dalilnya apa? Surah Al-Bayyinah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Sesungguhnya orang beriman dan orang ahli kitab dan orang musyrik. Orang kafir itu jadi dua menurut saya itu. Ahli kitab siapa? Yahudi Nasrani. Musyrik siapa? Selain Yahudi Nasrani. Mau dia ateis, agnostis, Hindu, Buddha, Konghucu, animisme, dinamisme, pokoknya urusan kabeh selain Yahudi Nasrani dia adalah musyrikah. Nah ayat yang tadi saya baca adalah ayat tentang musyrikah. Berarti laki-laki maupun perempuan tidak boleh menikahi musyrikat atau musyrikin. Wanita atau laki-laki yang selain pemeluk agama, dua agama tadi, Yahudi Nasrani. Terus perempuan nggak boleh kepada orang Yahudi, perempuan muslimah nggak boleh pada ahli kitab. Dalilnya apa? Fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kufar hunna lahunna khillahum walahum yakhilluna lahum. Jika kamu tahu bahwa dia itu mukminah, jangan kamu kembalikan wanita kepada orang kafir. Karena wanita mukminah tadi tidak halal buat laki-laki kafir, orang kafir tadi tidak halal buat laki-laki mukminah. Berarti mukminah tidak boleh menikahi orang kafir apapun agamanya, baik ahli kitab maupun musyriki. Sekarang laki-laki tadi. Laki-laki mukmin boleh tidak menikahi ahli kitab? Jawabannya boleh. Pertanyaan apa tadi? Boleh. Ini belum lain-lain gitu, maksudnya boleh tadi ya. Ini kopi dicampur gula, ini kopi asli, ini kopi campur garam, dipilih mana kira-kira? Saya langsung tanya, kopi dicampur garam, boleh enggak? Haram enggak? Ya tapi mau soal kopi kami garam, gitu, kira-kira gitu. Jadi ini soal lain. Jadi saya ingin katakan bahwa boleh itu terus kemudian bukan berarti dianjurkan. Boleh. Apa dalilnya? Adalah surah Al-Maidah ayat 5. Al-yauma ukhilla lakumut thayyibah. Pada hari ini dihalalkan kamu thayyibat, yang baik-baik. Wa ta'amul ladzina utul kitab khillul lakum. Dihalalkan juga ya makanan itu maksudnya sembelian. Kalau makanan yang bukan sembelian itu halal semua, baik
musyrik maupun ahli kitab. Sembeliannya orang ahli kitab hilul lakum, halal untuk kamu. Wa tu'amukum hilul lahum. Makananmu juga, sembelianmu kamu halal juga untuk mereka. Wal muhsanatu minal mu'minati, dihalalkan pula muhsinat. Muhsinat itu artinya perempuan yang menjaga diri, iffah, kehormatan, tidak free sex segala macam gitu. Minal ladzina utul kitab wal mu'minat minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitab, dan perempuan yang menjaga diri dari ahli kitab. Maka ini diperbolehkan menikahi ahli kitab, perempuan yang ahli kitab boleh. Tapi disebutkan muhsinat, yang menjaga dirinya, kehormatannya. Berarti bukan kalau yang sekarang atau di Eropa itu banyak perempuan yang free sex segala macam, nggak masuk di sini. Karena muhsinat. Dan betul-betul ahli kitab. Berarti Yahudi Nasrani. Kalau dia agnotis, dia nggak jelas agamanya, nggak bisa. Dan sekarang kalau orang-orang Eropa itu banyak yang sudah nggak jelas agamanya. Boleh. Apa hukumnya? Boleh. Harus? Tidak. Dianjurkan? Tidak. Hanya boleh. Nah, boleh itu ternyata masih ada hal yang perlu dipertimbangkan. Begini, di antara kaidahnya itu begini, dalam usul fikih, dalam fikih itu, ya, kaidahnya begini. Kullu fardin min afradil mubah, idza kana daran aw yuaddi ila dararin hurrima dzalikal fardu wa dalal amru mubahan. Jadi setiap perkara, kullu amrin idza kana daran, jika setiap fardin semacam kasustik gitu ya, yang itu dari perkara mubah, jika perkara kasusnya itu doror atau mengantarkan kepada doror, maka diharamkan untuk kasus itu. Tapi perkaranya tetap mubah. Jadi saya gini, mengendarai mobil, nyopir mobil, boleh tidak? Hukumnya, boleh tidak? Tapi ada orang tertentu yang mungkin dia rabun jauh. Dia hanya kelihatan yang dekat aja, yang jauh juga kelihatan. Akan terjadi apa? Celakaan, nggak ketok sing aduh, bers tiba-tiba baru dia sadar, nabrak ternyata. Berarti akan doror atau menimbulkan doror. Boleh tidak? Tidak boleh. Hurrima dzalikal fardu. Bagi orang yang seperti itu haram. Karena ada doror atau menimbulkan yang doror. Mendarai mobil. Tapi hukum mendarai mobil tetap mubah. Cuman bagi orang yang tadi menimbulkan bahaya tadi, itu haram. Kalau kita bicara tentang bahaya yang paling besar itu apa? Bahaya akidah. Kenapa? Neraka tempatnya. Maka kalau ada laki-laki menikahi mukminah, bisa menimbulkan doror bagi dirinya. Besok digeleni, diceritani, akhirnya dia masuk Kristen. Bahaya bagi akidah dia. Mungkin dia tahan anaknya dia. Bapaknya pergi, ditunggu ibunya Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, Abraham. Ceritanya gak podo. Dia cari doa, bukan bismika Allahumma ahya bismika demi Yesus ini kita mau makan, Allahumma barik, nanti diajari kita masjid. Ayo begini, anaknya ikut ibu. Doror tidak? Tidak ada doror yang besar dalam soal akidah. Maka tidak boleh dia menimpakan akidah pada anaknya karena dia memilih perempuan ahli kitab tadi. Simpulkan sendiri jawabannya. Jadi tadi jangankan ahli kitab, yang mukminah saja utamakan yang agamanya. Yes, tadi makan sambal. Sak piring isinya sambal kabeh. Boleh dari makan? Boleh. Tapi kalau setelah kamu makan sambal sak piring itu, kamu kemudian tidak bisa sholat karena murus. Ngomong apa? Rasulullah nggak bisa sholat. Jadi nggak boleh. Betul tidak? Lihat bola, boleh tidak? Setelah lihat bola jam 1 sampai jam 3, gak subuhan. Boleh tidak? Lah, gitu kira-kira. Jadi
hukum mubah itu jika mengantarkan kepada hal yang haram jadi jelas? Jelas tidak? Jelas tidak? Takbir. Ini subuh biar semangat takbir juga. Kan tidak takbir gak semangat ya. Baik, alhamdulillah. Saya kira cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.